Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasyan dari Asakane Besaria dengan NIM 431251067 dari trik 2. Nah, di sini, baris mata kali ini, saya akan melakukan pembahasan tentang kuis fisika yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Winarno. Langsung saja, soal nomor 1. Sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen AX sama dengan 6 dan kali sama dengan 8 meter. Vektor lainnya B memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat tetap sumbu X positif. Tentukan resultan dari vektor A dan B, lalu hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sumbu X. Pertama-tama, kita jabarkan vektor B terlebih dahulu, yaitu Bx sama dengan 10 dikali cos 30 derajat sama dengan 8,66. Lalu selanjutnya BY sama dengan 10 dikali sin 30 derajat sama dengan 10 dikali setengah sama dengan 5. Kali 0,5 sama dengan 5. Lalu, angka berikutnya adalah jumlahkan dengan vektor A. AX ditambah BX sama dengan 6 ditambah 8,6 sama dengan 14,66. Lalu selanjutnya, AY ditambah BY sama dengan 12 dari 8 ditambah 5. Lalu kita hitung jumlah besar resultannya, yaitu akar R X kuadrat ditambah RY kuadrat sama dengan akar 383,8 sama dengan 19,6 jika dibulatkan. Oke. Lalu selanjutnya hitung besar dan arah resultan terhadap sumbu X. Kita menggunakan aktan RY per RX sama dengan aktan 13 per 14,6, yaitu aktan 0,887 sama dengan 41,9 derajat. Jadi, besar resultan adalah 19,6 meter dan sudut terhadap sumbu X adalah 41,9 derajat. Dan selanjutnya soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap pada titik kedua. Mobil memiliki kecepatan 4 meter per second dan pada titik ke-6 kecepatannya menjadi 20 meter per second. Yang pertama kita harus menentukan percepatan mobil, yang kedua kita hitung jarak yang ditempuh mobil dari titik kedua hingga titik ke-6. Oke, kita bahas. Kita akan mencari percepatan mobil terlebih dahulu, yaitu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu, yaitu 20 kurangi 4 sama dengan 16 dibagi waktu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi 16 per 4 adalah 4 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan dari mobil. Lalu kita jarak tempuh selama 4 detik dari 6 dikurangi 2 sama dengan 4 adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Kita tinggal masukkan saja 4 dikali 4 ditambah setengah dikali 4 dikali lagi dengan 4 kuadrat. Lalu kita jumlahkan, kita hitung 16 ditambah 2 dikali 16 kuadrat sama dengan 16 ditambah 32 sama dengan 48 meter adalah jarak yang ditempuh selama 4 detik. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 Newton ke atas permukaan dasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. Pertama kita tentukan percepatan balok dan hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Kita harus menghitung percepatan balok terlebih dahulu. Pertama, kita harus menghitung gaya geseknya. Gaya gesek adalah
Koefisien dikali massa dikali gravitasi, yaitu 19,6 Newton. Lalu, gaya bersih itu gaya tarik dikurangi gaya gesek. 50 dikurangi 19,6, yaitu 30,4. Lalu selanjutnya kita menghitung percepatan. Percepatan adalah gaya bersih dibagi massa. Gaya bersihnya adalah 30,4 Newton, dibagi massa adalah 10. Jadi 3,04 meter per second kuadrat. Lalu kita menghitung perjalanan kedua, yaitu jarak dalam 5 detik dari kata diam. Oke. Adalah jadi kita hitung jaraknya adalah setengah dikali percepatan dikali waktu. Tinggal masukin aja percepatannya adalah 3,04 dan waktu kuadratnya adalah 25. Jadi jarak yang ditempuh adalah 38. Gitu. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak di sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 meter per second. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Yang kita harus tahu adalah hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda, lalu tentukan kecepatan agar benda setelah menempuh jarak 8 meter. Oke. Kita harus menghitung usaha oleh gaya, yaitu gaya dikali jarak. Jadi 20 dikali 8 sama dengan 160 Joule. Lalu kita harus menghitung kecepatan akhir. Kita menggunakan teorema usaha kurang energi. Jadi usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. 160 sama dengan setengah dikali 5 kali V kuadrat min 2 sama dengan 2,5 V kuadrat min 4. 60 sama dengan 2,5 V kuadrat min 10. Jadi 100 tinggal pindah ruas, 170 sama dengan 2,5 V kuadrat. V kuadrat sama dengan 68. Nah, lalu jika kita mengulik kecepatan akhir, V sama dengan akar 68 sama dengan 8,5 meter per second. Gitu. Lalu selanjutnya soal nomor 5 dan soal terakhir. Sebuah balok bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah balok B yang diam dan bermassa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. Hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Oke. Kecepatan akhir adalah jumlah momentum awal dibagi jumlah massa. Ya, tinggal masukkan aja kan sudah diketahui. Jadi 4 dikali 10 ditambah 6 kali 0, ini 40 per 10. Oke. Jadi 40 per 10 adalah 4 meter per second. Ini untuk kecepatan akhir. Lalu energi kinetik sebelum dan sesudah. Energi kinetik sebelum adalah setengah dikali 4 dikali 100 tambah 0 sama dengan 200 Joule. Lalu sesudahnya itu setengah dikali 10 dikali 16 sama dengan 80 Joule. Jadi yang hilang adalah 20 dikurangi 80 sama dengan 120 Joule. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.